setuju juga mereka, merah putih juga. Ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita ingin membahas tentang ciri-ciri orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya ibu-ibu, disayang Allah itu tidak mudah ya. Jadi kita jangan berpikir kalau Allah sayang sama kita, Allah akan kasih yang kita suka. Tidak. Allah bukan kasih yang kita suka, tapi Allah kasih yang baik untuk kita walaupun kita nggak suka. Saya ulangi ya, kalau Allah sayang sama kita, Allah tidak kasih yang kita suka, tapi Allah kasih yang mana yang terbaik buat kita. Kalau saat itu Allah menilai bagi kita yang baik adalah derita karena kesombongan kita, maka kita tetap akan menderita. Kalau saat itu Allah akan kasih penyakit buat kita supaya kita bertobat, itulah yang tepat bagi Allah. Jadi tanda Allah sayang. Jadi saya mau sampaikan, luruskan. Ada dalil yang menyebutkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi baik menurut Allah, tidak baik menurut kita. Bisa jadi yang tidak baik menurut Allah, itulah yang baik menurut kita. Jadi pandang sesuatu itu dengan kacamata Allah. Jadi jangan kita berpikir kalau Allah sayang sama kita, semua akan Allah beri. Tidak. Saya sudah sering contohkan begini. Ibu punya anak di rumah? Ya. Punya anak di rumah? Ya. Sayang sama anak? Ya. Kalau ibu punya anak 2 tahun sayang? Ya. Kayaknya apa yang dia minta ibu kasih, betul? Ya. Tapi umur 2 tahun kemudian dia minta handphone, ibu kasih enggak? Ya. Kenapa enggak ibu kasih? Padahal ibu sayang. Karena nggak cocok buat dia. Tapi dia senang dengan handphone. Kemudian ibu tak kasih. Apa karena ibu nggak sayang? Sayang, cuma nggak tepat. Nah, kalau ada orang yang sayang, Allah sayang sama kita, tidak semua yang kita minta Allah kasih. Titik. Saya ulangi ya. Kalau Allah sayang sama kita, tidak semua yang kita minta Allah kasih. Karena Allah kasih yang cocok buat kita. Oke? Nah, bahkan bisa jadi semakin disayang Allah, semakin kita akan menderita tipis-tipis. Coba kita bahas. Kita mulai ya. Jadi, kok ngeri, serem, ya serem. Kunci yang pertama, jangan berharap ketika Allah sayang, Allah akan senangkan kita. Jangan. Jangan berharap. Allah tuh sayang kadang-kadang dengan ngasih kita penyakit. Allah itu kadang-kadang sayang dengan mengasihi kita ujian. Ya, ini kita bahas. Yang kedua, jangan berpikir ketika Allah sayang, Allah akan kasih semua yang kita mau. Jangan berpikir. Nah, karena Allah itu sayang dengan caranya. Yuk kita bahas bagaimana cara Allah menyayangi kita. Yang pertama, orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu biasanya Allah akan kasih dia kesempatan untuk bertaubat. Dia masih ada kesempatan untuk bertaubat. Ibu-ibu, kalau mau disayang Allah, yang paling gampang ada 2 cara. Sebelum saya lanjutkan, ini penting. Yang pertama, seringlah mengucapkan salam. Yang kedua, seringlah datang ke masjid. Ini sebelum saya lanjutkan, ini penting. Coba, kalau kita mengucapkan salam sama orang, kita bilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang salam nih sama ibu-ibu nih. Hai bu, jamaah Al-Fatih, Assalamualaikum. Selamat Allah atas ibu-ibu. Allah selamatkanlah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pengen tabrakan, nggak jadilah. Allah selamatkanlah. Kalau ibu-ibu hari ini lagi sedang dizalimi orang, Allah selamatkanlah. Kalau ibu-ibu hari ini sedang tidak disukai orang, ingin difitnah orang, selamatkanlah. Itu maknanya. Assalamualaikum ibu-ibu, selamatlah ibu-ibu dari kezaliman, selamatlah ibu-ibu dari kecelakaan, selamatlah ibu-ibu dari semua kesusahan. Itu maknanya, salam. Assalamualaikum itu dahsyat artinya, Bu. Ini sebelum saya lanjutkan, kita cari dulu kasih sayang Allah dengan cara yang gampang. Nanti baru kita bahas ciri-cirinya. Yang kedua, warahmatullah. Allah sayangilah ibu-ibu. Kan gitu kan? Rahmat. Wabarakatuh. Apa artinya? Allah berkahilah ibu
Bu semua. Apa itu berkah, Bu? Berkah itu adalah ketenangan. Apa ciri-ciri ketenangan? Tenang itu adalah, berkah itu adalah tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Nah, bayangkan indahnya tuh arti salam. Assalamualaikum, Bu. Selamatlah ibu-ibu ya. Warahmatullah, ibu disayang Allah ya. Wabarakatuh, tenang hati ibu ya. Apapun kondisi nasib ibu, itu luar biasa. Makanya kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka balaslah dengan balasan yang lebih panjang. Coba jawab ya. Kalau saya bilang assalamualaikum, ibu jawabnya? Ibu jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau saya bilang assalamualaikum warahmatullah, ibu jawabnya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Al-Fatih mau tambahan salam nggak? Kalau iya, mulai minggu depan salamnya diubah. Al-Fatih, nih ya. Kalau ustadznya bilang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, maka coba Al-Fatih menjawab lebih panjang. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Yang itu udah tahu artinya ya. Keselamatan Allah untukmu, cinta Allah untukmu, berkahilah hidupmu, tenanglah hatimu, apapun kondisi nasibmu. Tambah wa maghfiratu waridwanu, ampunan Allah atasmu, surga ridwan untukmu. Coba nanti Al-Fatih berubah salamnya. Wa maghfiratu waridwanu. Coba wa maghfiratu semua. Lagi. Waridwanu. Wa maghfiratu waridwanu. Jadi kalau saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu waridwanu. Coba semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya no ya kan? No. Maghfiratu waridwanu. Ya semua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratu waridwanu. Gitu. Itu artinya dahsyat. Bagimu juga keselamatan, bagimu juga kasih sayang, bagimu tenang hatimu atas kondisimu, ampunan Allah untukmu, surga ridwan untukmu. Masya Allah. Itu arti luar biasa. Oke, kita lanjut yang tadi. Kalau orang disayang oleh Allah, maka biasanya Allah berikan kesempatan taubat kepadanya. Maka cara Allah memberikan taubat kepada manusia itu beda-beda. Coba ya, andai ada di antara kita saudara, sanak famili yang ya Allah ya Tuhan, nggak pernah sholat, kerjanya cuman mabuk-mabukan, dia nggak pernah bayar zakat, jahat luar biasa, kemudian dia maksiat, dia nggak pernah baik sama orang. Tahu-tahu Allah kasihkan dia musibah, Allah kasihkan dia stroke, Allah kasihkan dia sakit, Allah kasihkan dia kesusahan hidup, Allah kasihkan dia bangkrut, Allah kasihkan dia PHK. Itu bisa jadi Allah sedang berusaha membuat dia untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Jadi orang-orang yang disayang oleh Allah, biasanya Allah berikan dia kesempatan bertaubat.
Dan biasanya kesempatan bertaubat itu lebih sakit lagi. Karena kenapa? Orang-orang yang maksiat, Allah akan berikan musibah pada akhirnya supaya dia kembali ke jalan Allah. Jadi gini Bu, saya minta maaf. Gini, kalau ada suami ibu yang tidak sholat, kalau ada anak ibu yang tidak sholat, atau tidak mau puasa, ibu segera bilang ke dia. Dia gini maksudnya Bu, hidayah itu harus dijemput. Kalau karomah itu datang dari Allah. Contoh, Umar bin Khattab ketika ingin masuk Islam, itu dia bawa pedang ingin membunuh Rasulullah. Dia ingin pergi ke rumah Rasul, dia bawa pedang. Saya akan penggal kepala Muhammad dan saya akan bawa ke tengah-tengah kalian. Lalu nyampe di tengah jalan, ketemu dengan orang Yahudi. Umar, kau mau kemana? Aku pengen penggal kepala Muhammad. Ngapain kau penggal kepala Muhammad? Adik kandung kau saja dan adik iparmu sudah masuk ke dalam Islam. Lalu pergi dia ke rumah adiknya. Dia dengar ternyata adiknya membaca surat Toha ayat 1-14. Terjatuh pedangnya, dia masuk ke dalam Islam. Itu karomah datang tanpa dijemput. Itu karomah tidak ada lagi zaman sekarang. Karomah itu cuma ada nama tetangga kita. Karomah nggak ada. Sekarang itu adanya namanya hidayah. Hidayah Allah tidak akan datang kecuali kita jemput. Jadi mohon maaf, kalau ada ibu yang suka ngomong gini, tunggulah dapat hidayah dulu. Bu umroh ya, tunggu hidayah dulu. Bu nutup aurat yuk, belum datang hidayah lagi. Bu, janganlah joget-joget, belum datang hidayah lagi. Tunggulah hidayah itu sampai meninggal, tak akan datang-datang kalau nggak dijemput. Ibu kan udah mampu haji barang yuk, nggak ada dong belum hidayah lagi. Nanti takut Ka'bah tuh nengok aku deh. Ada teman saya ngomong gitu, umroh yuk. Aku dapat hidayah lagi nanti nengok Ka'bah, halo gitu lah dulu ya. Nggak kebaca doa nengok Ka'bah doang ya. Nggak bisa. Hidayah itu datang kalau dijemput. Harga mati. Bagaimana cara menjemput hidayah? Datang ke pengajian. Ini tempat dijemputnya hidayah. Rajin sholat, rajin puasa, yang datang ke pengajian aja belum tentu dapat hidayah lagi, betul? Sekarang pertanyaannya gini Bu, ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak puasa, ada orang yang tidak bayar zakat, orang yang maksiat, tidak mau sholat, tidak mau pengajian. Bagaimana hidayah mau turun sama dia? Kan nggak ada kesempatan. Maka kitalah yang membantu dia untuk mendapatkan hidayah. Gitu ceritanya. Dia ada suami nih, dia baring, dia nggak mau sholat, nggak mau pengajian. Cuman lah nih orang mau dapat hidayah. Dia nggak pengajian, dia nggak sholat, dia nggak ke masjid. Tidak ada kesempatan yang mendapatkan hidayah. Maka kitalah yang menghantarkan hidayah itu. Dengan cara apa? Bang, sholat bang. Bang, ibadah lah bang. Bang, kemarin kata ustadku begini bang. Oke. Bang, kemarin kata ibuku begini bang. Sholatlah bang. Kita yang antarkan. Kita yang menyuapkan. Syukur-syukur dengan nasihat kita dia dapat hidayah. Tambah gini sikit. Bang. Ini baru aku yang negur loh bang. Kalau Allah yang negur kacau bang. Ini saya mohon maaf ya. Nauzubillah. Siapapun yang mendengarkan kajian ini, mau online atau offline, siaplah ditegur oleh manusia. Karena kalau Allah yang negur, itu jauh sakitnya luar biasa. Kalau manusia yang negur cuma pakai mulut, sholat lah weh, zakat lah kau, kan gitu-gitu sesama teman kan? Sholat lah kau lagi, sampai kapan kau kayak gini? Sholat lah bang. Kalau manusia negur, cuma pakai mulut. Kalau Allah negur pakai musibah, jangan sampai Allah yang negur, maka terimalah teguran manusia. Karena kalau manusia tak menegur, Allah akan turun tangan menegur. Allah kalau negur orang supaya kembali ke jalannya pedih. Kadang-kadang dikasih sakit, kadang-kadang dikasih PHK, kadang-kadang dikasih rumah terbakar, kadang-kadang dikasih bangkrut, kadang-kadang dikasih ruko terbakar, kadang-kadang dikasih susah hidup. Kalau Allah yang negur, sakit. Jadi sebelum ditegur oleh Allah, senanglah ditegur oleh manusia. Jadi nanti cara negur anak yang tak sholat, cara negur anak yang suami yang tak sholat gitu. Bang, aku yang negur masih pakai bang.
Ibu kok tegang semua? Ini pada tegang semua. Saya sudah bercanda, tak ketawa deh. Teringat teguran Allah ya. Kalau manusia negur itu pakai mulut, Bu. Kalau Allah yang negur pakai sakit, Bu. Jadi, nah itulah ya. Karena kalau Allah negur pakai musibah. Ya, jadi saya minta ya, minimal kita lah ya. Kita sebagai satu pengajian ya, satu pengajian saling menegur lah. Teguran manusia itu cuma sampai di mulut, tapi teguran Allah sampai kepada nasib kita. Jadi makanya kalau ada orang-orang yang Allah kasih sakit, tahu-tahu stroke, wah udah banyak saya nampak bu. Sebentar-bentar suaminya curhat, sebentar-bentar istrinya curhat, tahu-tahu besoknya curhat dia di PHK, karena udah zalim sama istri, udah zalim sama suami seterusnya. Karena kalau Allah yang negur, itu nanti jadinya musibah. Jadi selagi manusia yang tegur, berubahlah. Salah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah melakukan salah untuk kedua kalinya. Tapi tenang aja, seandainya Allah yang turun tangan menegur kita, terima saja. Kadang-kadang Allah pengen kita menjadi hamba Allah yang kembali kepadanya. Insya Allah ya. Nanti bilang ya sama anaknya, bang, sholatlah bang. Dek, sholatlah dek. Suami, sholatlah suami. Wah, tunggulah. Masih untung aku yang negur loh. Kata Ustazah Nela, kalau Allah yang negur nanti hancur semua. Oh, langsung ribut. Mana Ustazah Nela? Aduh. Oke, tapi itu fakta. Terimalah teguran manusia. Karena kalau manusia tidak bisa kita dengarkan, maka Allah yang akan turun tangan. Na'udzubillah. Saya tak nakut-nakuti, tidak. Tapi inilah regulasinya. Regulasi dalam supaya Allah itu menyayangi kita. Kadang-kadang Allah pengen kita kembali. Caranya Allah kasih musibah. Oke? Yang kedua, ciri-ciri orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini enak. Yang kedua ini enak, tapi tak sedap. Oh, apa? Enak tapi tak sedap. Tak tahu saya bahasanya dia. Adalah kalau dia salah langsung ditegur. Kalau orang yang tidak Allah sayang, Allah biarkan dia salah, Allah tidak kasih tegur. Nanti ujung-ujungnya ada musibah. Coba, tengok nggak? Pernah nggak nengok orang nggak sholat, nggak puasa, nggak ke masjid, tapi hidupnya mapan, ganteng, cantik, banyak. Berarti suka nengok ya? Nggak pernah sedekah, hidupnya nyaman. Salah, nggak pernah ditegur, santai hidupnya. Pernah nengok? Itu hati-hati itu. Itu orang sedang dicuekin sama Allah. Dia sedang berada dalam istidraj. Istidraj itu adalah Allah terus berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Kau tak sedekah, ini nikmat. Allah kasih nikmat, tapi Allah tidak kasih dia teguran. Sampai kapan? Hatta yataqatta. Sampai nanti nikmat itu dicabut secara mendadak. Itulah stroke mendadak, PHK mendadak, rumah terbakar mendadak. Jadi jangan iri dengan orang yang kayak gitu. Jangan iri dengan orang yang kayak gitu. Irilah melihat orang yang ditegur saat melakukan salah. Ketika salah langsung ditegur. Contohnya apa? Misalnya sering saya contohkan gini, dengan suami itu kalau untuk menyenangkan dia lakukanlah segalanya, ya. Dek, buatkan abang teh telur, dek. Jangan ditunda, tunggu dulu bang, tunggu dulu, ini film ikatan cintanya. Dek, buatkanlah dek, tunggu dulu bang, slow lah. Cepatlah dek, tunggu dulu. Nah, ujung-ujungnya pas pergi, mau buatkan teh telur 7 lungkang. Nah itu langsung Allah tegur. Langsung Allah tegur. Pernah enggak ngalamin yang kayak gitu? Saya sering. Dari kecil sering. Dulu waktu saya kecil pengen belajar naik apa? Motor. Apa motor namanya itu? Kereta tuh, motor. Kereta, sepeda motor. Belum punya SIM udah pengen belajar naik motor. Bapak bilang jangan. Saya ambil kunci motor tuh,
baru semeter ya lungkang. Allah tidak izin, masa kita pergi juga? Itu namanya cobaan. Langsung ditegur. Maka bercanda itu jangan menampakkan kesombongan ya. Nanti ditegur loh sama Allah. Ya, pernah ya, itu sering terjadi. Saya sendiri sering itu ditegur langsung melakukan salah. Itu saya sendiri dan teman saya juga pernah. Saya terus terang aja, memang saya kalau berbuat salah langsung Allah tegur, adalah saya anggap Allah sayang sama saya, sudah itu aja. Jadi pernah kita acara reuni ya Bu ya, reuni bareng ya, reuni bareng, kan teman-teman suka bercanda ya, yuk foto bareng, foto bareng. Ini baru kejadian baru, ini yang terjadi pada saya saja lah, ya, pada orang juga ada dengan kasus yang sama. HP siapa paling bagus? Waktu itu HP saya paling bagus. Saya bilang, HP saya nih ya, kece badai, mantap. Wah, ini kan bercanda sama teman-teman. Ya, mantap, kayak gitu bercanda. Teman-teman juga bercanda. Memang waktu habis berfoto tuh saya ambil handphone tuh, semua kan pengen berfoto sama saya, kan cai-cainya gitu lah ya kan. Asik kan? Saya terjatuh handphone tuh memang pecah detik itu juga. Pecah udah detik itu juga ya. Saya ceritakan aja, maksudnya cukup saya merasakan itu narsisme berlebihan. Pecah saat itu juga terjadi di teman saya di waktu yang berbeda. Foto aku lah, handphone aku lah, cucu memang terjatuh depan kami. Itu namanya cobaan, terjadi pada orang-orang yang Allah sayang. Jadi jangan gitu lagi ya, terjatuh mungkin nanti terjelungkang dia. Sayang kali gitu ya. Nah itu, jadi kita sama-sama berbagi. Itulah yang kita maksud, hati-hati dengan cobaan. Cobaan itu Allah tegur langsung ya. Teman saya di depan mata saya pergi sama saya, dia pakai gelang kalung emas. Apa kata bapaknya? Tanggalkan dulu kalung itu. Santai lah Pak katanya. Rupanya memang dijamret orang dia setelah itu. Itulah dinamakan dengan cobaan. Orang yang Allah kasih teguran saat dia langsung melakukan, biar dia tidak mengulangi. Kecil pun Allah tegur. Itu biasanya orang yang Allah sayang. Paham ya? Satu contoh terakhir. Teman saya mobilnya masuk parit, nyampe kantor nanya, "Nah, mobilku masuk parit. Ini musibah, ujian, cobaan atau apa?" Lalu apa kata saya? Kira-kira tadi ada melakukan kesalahan apa? Apa katanya? Maria tukang parkir mele dia. Marah-marah dengan tukang parkir, langsung dilungkang. Coba, itu orang yang Allah sayang. Oke? Nah, itu adalah cobaan. Kalau Allah kasih salah, langsung Allah tegur. Rasulullah kan gitu ya. Rasulullah itu setiap Rasul salah, langsung Allah tegur. Suatu ketika Rasul sedang ceramah kayak saya, tahu-tahu datang orang buta. Lalu dia cuekin orang buta, dia sibuk dengan ceramahnya. Maka langsung turun wahyu. Apa namanya? Turun wahyu bunyi begini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Jangan kau gitukan tuh orang buta. Dia itu buta. Itulah beda Rasul dengan kita. Kalau Rasul salah langsung turun wahyu. Kalau kita salah atau turun-turun si wahyu itu. Itulah dia dikasih cobaan. Oke? Yang pertama, orang yang Allah cintai cenderung dikasih kesempatan untuk bertaubat. Jadi kalau ibu diingatkan manusia, terbukalah. Jangan sampai Allah yang melakukan itu. Kemudian yang kedua, cenderung dikasih cobaan. Yang ketiga, orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cenderung dikasih ujian. Masa disayang Allah parah banget hidup? Allah pengen kita naik kelas, makanya dikasih ujian. Ujian itu gimana? Ujian itu adalah semakin kita taat, kadang-kadang semakin kita susah.
Maaf ya, saya bukan nakut-nakuti. Kadang-kadang semakin kita taat, semakin kita susah. Coba ya. Banyak saya mendengar, Ustazah, saya udah baik dengan orang, dengan teman saya udah royal. Kok teman itu akhirnya hianatin saya? Nah, itu ujian. Ujian itu kita udah baik, tapi nasib kita tetap nggak baik. Ya Allah, ya Ustazah, saya udah rajin majelis taklim, saya udah taat dengan suami, saya udah jalani kewajiban sebagai istri. Maaf, tapi suami saya selingkuh juga Ustazah. Itu ujian. Ujian itu datang untuk orang-orang baik. Sehingga ketika dia berhasil melewatinya, maka dia akan naik kelas. Itu konsepnya. Ustazah, kata Ustazah, kalau rajin sedekah, ada dalilnya. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin abbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas berkali-kali lipat. Ustazah, saya udah denger ini fakta. Kata Ustazah, kalau kita sedekah, Allah akan balas berkali-kali lipat. Waktu sholat Jumat, saya masukkan uang 100.000 ke kotak amal, keluar dari masjid, hilang motor saya seharian. Sedekah, bukannya banyak dia dapat kebaikan, tiba hilang motornya. Itulah ujian. Ujian itu datang buat orang yang taat. Saya bilang, Allah pengen lihat, apakah dengan ibu sedekah, motor ibu hilang, masih tetap sedekah nggak? Kalau ibu pikir gini, sedekah hilang motor, encaknya sedekah le. Kalau ibu berpikirnya seperti itu, maka ibu turun kelas, nggak naik kelas. Tapi kalau ibu berpikir, ya udah dah, ini ujian, aku tetap akan sedekah, maka kita akan naik kelas. Jadi konsepnya adalah orang yang sayang oleh Allah itu akan selalu diuji. Ustazah, saya sudah baik dengan anak, saya masukkan dia ke pondok, dia kabur. Saya ajarkan dia ngaji, dia tak mau. Saya ajarkan dia belajar, dia tak mau. Saya ajak dia ke masjid, dia malah melawan. Saya ajak dia belajar, malah sibuk dengan handphone. Itu ujian. Ujian itu datang untuk orang-orang baik. Semakin baik, semakin tinggi ujian. Tapi percayalah, kalau ujian itu gampang, ujian itu aman. Karena ujian itu biasanya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ujian itu jauh lebih gampang. Maaf, saya mau sampaikan, kalau ada di antara kita selama 3 bulan hidupnya tenang-tenang aja, nggak ada riak-riak, nggak ada masalah, santai aja, suami baik, anak baik, tetangga baik, nggak ada masalah hidupnya, ya rezeki lancar, dalam 3 bulan tidak ada masalah, tidak ada pikiran, tidak ada problem. Hati-hati, jangan-jangan kita dilupakan oleh Allah. Bisa jadi kita istidraj, dibiarkan. Nanti akan datang musibah. Karena biasanya dengan Allah biarkan kita akan lalai. Tapi Allah kasih ujian. Allah hilangkan motor, Allah maksiatkan suami, Allah hilangkan uang, ditipu oleh orang. Supaya apa? Allah itu rindu dengan kita. Dia pengen kita bentang sejadah di tengah malam kembali kepadanya. Karena kalau nggak ditegur, kita nggak bentang sejadah. Cuma masalahnya, ditegur oleh Allah dengan hutang yang banyak, ditipu orang, bentang sejadah. Selesai urusan, hilang sejadahnya. Nanti akan diuji lagi. Gitu ya. Jadi saya minta maaf nih, kalau ada dalam 3 bulan hidup tenang-tenang aja, nggak ada masalah, santuy-santuy, nggak diomongin orang, suami baik, anak baik, nggak difitnah orang, semua orang sayang, semua orang suka. Hati-hati, kita dalam masalah. Bisa jadi kita istidraj. Karena banyak teman-teman saya ngomong gitu. Biasanya saya langsung ngomong aja, Nel, tengok tuh, orang tuh udah susah loh Nel, tapi hilang motornya. Kasihan loh, kata teman saya nih. Dia udah susah loh Nel, tetap aja dimaling orang rumahnya. Sementara
Aku nggak susah, nggak ada aku pernah kemalingan. Oh, bisa jadi kamu istidraj. Saya lanta-lanta aja. Karena orang-orang yang disayang oleh Allah biasanya dikasih ujian. Paham ya? Ini kok tegang semua nih. Nggak jadi 17 Agustus nampaknya nih. Mengerikan kajinya. Ayah. Jadi kalau tenang-tenang aja, hati-hati ya. Aduh, nggak jadi lalu mbak pimpong. Teringat lah istidraj. Oke, paham ya? Nah, jadi biasanya, jadi kalau ibu diuji, kita udah berbuat baik, orang gitu-gitu aja, itu namanya ujian. Nggak apa-apa, insya Allah dia akan lewat gitu aja. Terakhir, orang yang disayang oleh Allah, biasanya dia semakin cinta dengan ilmu. Mantap. Semakin suka menuntut ilmu. Mudah-mudahan nih Al-Fatih nih semua nih, amin. Makanya sering saya bilang kepada semua jamaah di Pekanbaru, luruskan niat hadir dalam majelis ilmu. Karena kalau niatnya melenceng, kita jadi nggak dapat pahalanya. Coba ya, sering saya bilang sama ibu-ibu, coba silakan tanya kepada teman-teman kita yang di masjid. Udah usia 60-an, kalau Al-Fatih masih muda-mudanya. Coba ibu tanya ya, kenapa ibu rajin pengajian? Awak kola tua saja. Daripada ngomong saya jadi mancak, aku saji lah katanya. Kalau ke masjidnya karena suntuk, nanti giliran nggak suntuk dia nggak ke masjid lagi. Niatnya nggak duduk. Yang lebih parah itu, kenapa rajin pengajian? Ustadznya mantap, ustazahnya mantap. Besok ganti ustazah nak datang lagi. Kenapa tak datang? Tapu apa kaji ustaz lain ujung lain pangkal ya. Tak duduk niatnya. Padahal apapun kajian ustadznya, datang aja. Karena kita datang bukan karena ustadz, kita datang karena Allah. Yang lebih parah lagi kalau di masjid itu ada arisan. Kenapa ibu nggak datang? Kenapa ibu rajin pengajian? Arisan belum terkocok oleh saya. Udah terkocok arisan tak datang dia. Itu niat. Kenapa rajin pengajian? Segan sama bu ketua. Izin bu ketua sepi pengajian. Yang lebih ngeri lagi, kenapa datang ke pengajian? Diajak sama temen ketua, bisa nebeng. Nggak bisa nebeng, tak datang lagi. Itu parah. Jadi datanglah pengajian untuk Allah. Siapapun ustadznya tetap dah ngerti atau nggak ngerti tetap dah datang aja, anggu-anggu lah bu. Ngerti nggak ngerti anggu-anggu aja. Kan saya sering bilang sama jemaah, enaknya jadi jemaah tuh, enak jadi jemaah tuh. Coba ya, jadi ustadz itu tak mudah bu. Maka hargailah guru-guru kita itu. Jadi ustadz-ustadz yang di luar tuh tidak mudah ya. Ustazah itu dia harus baca kitab Arab bu. Kalau saya tak berani baca kitab Indonesia karena udah ditafsirkan. Baca kitab Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dimasukkan ke otak, dilihat masalah umat, disampaikan dengan kata-kata yang kayak gini. Itu proses goreng nasi gorengnya panjang, rumit itu. Ada umat bertanya, dicari kitab Arabnya, kemudian dicari artinya, dimasukkan ke dalam kepala, ditengok kondisi umat, harus menggunakan bahasa umat. Ustaz-ustaz kita itu kita hargailah. Sementara jemaah enak kan, datang ambil sedikit, pulang, ya kan? Jadi kalau ditanya dia kemana, pengen menangguh saya. Maka kita sama-sama luruskan niat untuk hadir dalam majelis ilmu, dan kita doakanlah semoga guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita itu Allah berikan kesehatan dan keistiqomahan. Ya,
Karena mereka berusaha mencoba melihat masalah ibu dan berusaha menjawabnya. Mereka itu orang-orang yang tulus. Kalau nggak tulus, mereka tidak akan bertahan di dunia dakwah. Ya, jadi kita hargai, semoga ustaz-ustaz kita yang misi-misi di Al-Fatihah atau di mana Allah berikan kesehatan. Dan Islam semakin bersatu. Ya, Islam semakin bersatu, banyak ustadz membuat jamaah makin semangat, bukan malah makin bingung. Ya, nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi orang yang hadir dalam majelis ilmu, yang mulai suka dengan pengajian, itu ciri-ciri orang yang dapat hidayah. Dia mulai bertanyanya gini, Ustazah kalau aku sholat jempol kakiku nampak sah enggak? Ustazah kalau aku sholat nahan kentut sah enggak? Ustazah kalau aku sholat terus aku bersin keluar pipis sah enggak? Dia mulai takut ibadahnya salah. Itu adalah orang-orang yang bagus. Ustazah kalau saya flu terus saya keluar pipis lagi sholat sah enggak? Walaupun dengan keterbatasan ilmu, pengen lebih baik dan mulai cinta dengan ilmu. Ustazah nahan kentut sah enggak? Sah, cuman makruh aja. Bersin batal sholat enggak? Enggak. Kalau keluar pipis batal karena pipisnya. Nah, sholat boleh nangis enggak? Boleh. Sholat boleh gendong anak enggak? Boleh. Sholat boleh dalam keadaan bersin flu melor enggak? Boleh. Tapi kalau keluar pipis ambil wudu. Ustazah boleh pakai kutek enggak? Sholatnya sah enggak? Itu kan mulai itu. Dia mulai sholat tapi dia masih pakai kutek. Saya selalu bilang kutek itu bukan masalah sholatnya. Kutek itu adalah masalah dia tidak masuk saat wudu. Jadi hapus dulu kuteknya baru wudu. Atau pakai kutek itu saat haid aja lah. Yang pakai kutek kalau meninggal harus dikikis. Jangan bikin susah kami. Kutek-kutek ya. Ustazah, kalau pakai make up waterproof, wudhu sholatnya sah enggak? Sholatnya sah aja, cuma wudhunya itu enggak sah. Kalau wudhunya enggak sah, tentu sholatnya enggak sah. Jadi kalau pakai make up waterproof itu harus dihapus dulu, baru dia ngambil wudhu. Waterproof tuh saat lagi haid juga, lagi gaya-gaya sikit. Lagi sholat juga gaya-gaya lagi. Gitu kan? Tapi itu adalah momentum karena mereka sudah mulai takut ibadahnya. Karena kita udah mulai takut ibadah kita nggak diterima, kita udah mulai khawatir ibadah kita nggak diterima. Semoga kita ini menjadi hamba Allah yang Allah berikan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Amin. Saya itu pengen semua jemaah saya itu rajin ibadah, ibadahnya benar. Kita semua ya, kita mulai nggak baper dengan orang, kita mulai nggak memikirkan sesuatu yang nggak penting, kita mulai fokus dengan ibadah kita, nggak fokus dengan menilai orang lain, kita mulai fokus dengan bagaimana kita itu jadi lebih baik, bukan fokus menengok salahnya orang lain. Kalau itu yang kita lakukan, aman Indonesia nih. Ini masalahnya kita nggak fokus dengan salah kita, fokus dengan salah orang, sibuk menggodok-godok kelirunya orang. Makanya ada penelitian jurnal yang saya baca, tapi belum berani saya sampaikan. Kenapa negara-negara maju, saya kemarin bertanya-tanya, akhirnya saya ketemu jurnalnya. Kenapa negara-negara maju itu maju? Orang-orangnya produktif. Ternyata negara maju itu punya sifat individualis. Ada baiknya, ada tidaknya. Individualis itu adalah dia fokus dengan dirinya sendiri. Dia tidak fokus dengan orang. Dia fokus dengan ibadahnya, kerjaannya, masa depannya. Sehingga kalau ibu-ibu yang sudah pernah pergi ke Jepang pasti tahu. Coba tes senggol orang Jepang tuh, tak sempat dia minta maaf, dia cuma dia lari cepat jalannya. Kalau kita senggol sedikit, kompensi KMB ini siapa yang salah, siapa yang benar. Sibuk aja. Makanya mereka itu produktif, mereka nggak ngurusin orang. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Sementara kita ini masih, kok dia gitu ya? Kalau udah ada muncul tanya jawab kepada ustazah yang ditanyain orang dulu. Ada tetangga saya gini, ada tetangga saya gini, ada kakak saya begini, ada atuk saya begini, tanyakan tentang diri kita. Ya, saya khawatir pertanyaan itu membuat kita akhirnya sibuk menilai orang. Boleh, saya tetap akan jawab, tapi dikurangilah fokus kepada kita, kecuali kita pengen sekali mengetahui kasus itu. Paham ya? Nah, makanya siapa yang masih sibuk dengan orang, biasanya dia orang-orang yang grassroots, tidak produktif, tidak maksimal waktunya. Individualisme itu setahu saya tidak bagus.
Tapi kenapa orang kalau individualis semakin maju dia? Dia sibuk dengan sesuatu yang ada pada dirinya kan? Gitu kan? Saya pengen tuh. Tapi satu sisi juga nggak bagus. Karena setiap orang salah tetap harus kita tegur. Jadi balance lah ya. Balance. Ya seimbang lah. Ya semoga kita Al-Fatih bisa menjadi hamba Allah yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Boleh ikut urusan orang, tapi kalau kita berani mengingatkan. Insya Allah, kalau tidak berani mengingatkan, ya sudahlah. Nah, kemudian kita juga termasuk hamba Allah yang fokus dengan ibadah kita, mengaji, menuntut ilmu Allah, sehingga kita jauh lebih baik ke depan. Amin Allahumma amin. Oke? Gampang aja, jangan panjang-panjang kali. Satu, ciri-cirinya apa? Dia diberikan kesempatan untuk bertaubat. Kemudian yang kedua, diberikan kesempatan, dia diberikan cobaan. Itu enak jadi ustazah kan, tak tahu tanya jemaah. Diberikan cobaan. Ya, yang ketiga diberikan ujian. Nah, jadi kalau ujian itu biasanya kita udah baik, Allah tetap kasih ujian. Baik melalui orang lain maupun melalui takdir dengan sendiri. Kemudian yang ketiga, makin cinta dengan ilmu pengetahuan. Jadi pesan saya sebelum saya tutup, tuntut ilmu banyak-banyak, amalkan ilmu banyak-banyak, jadi orang-orang yang berbaik sangka sama orang lain. Kalau orang salah, tegur mereka. Kalau kita ditegur, perbaiki diri, kurangi overthinking, dan fokus dengan ibadah kita. Insya Allah. Oke? Dah, kuis 2 Bu. Dipandu atau saya langsung? Dipandu ya? Langsung? Oke. Nomor kuis. Jadi cemana ya? Yang nengok, yang tunjuk tangannya siapa? Ibu aja. Kau Cak ya? Yang tunjuk tangan, Kau Cak yang menentukan ya? Sendiri atau bisa ya? Oke. Boleh Bu. Oke. Jelaskan pakai bahasa ibu saja. Oke? Apa perbedaan cobaan dan ujian? Poin 2 dan poin 3. Pakai bahasa ibu saja. Silakan. Yang mana? Sebelum diberi ujian, itu secara langsung ya, Pak. Kasih orang. Nomor 2 dan nomor 3, bedanya apa? Kalau nomor 2 itu cenderung diberi ujian, diberi cobaan. Ketiga cenderung diberi ujian. Kalau yang nomor 2 diberi cobaan itu secara langsung. Kalau ujian, Allah bertahap ya maksudnya. Tidak. Oke, alhamdulillah. Mantap ya, nyimak berarti Al-Fatihnya. Padahal tegang tadi ya. Satu lagi. Devi lah ngasih satu lagi enggak? Ayo. Pertanyaan selanjutnya. Apa beda karomah dan hidayah? Wow. Ayo. Iya. Kalau karomah Allah yang berikan, ya. Sementara hidayah kita yang harus. Masya Allah, tabarakallah.